Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu pagi, Abu Nawas kecil bersemangat berangkat ke sekolah. Hari itu adalah hari pertamanya di kelas, dan dia tidak sabar untuk belajar dan bertemu teman-teman baru. Ibunya menyiapkan sarapan yang lezat dan memastikan Abu Nawas membawa semua perlengkapan sekolahnya. Setibanya di sekolah, Abu Nawas langsung menuju kelasnya dengan semangat. Bu guru Uji yang ramah dan penuh kasih sayang menyambut semua murid dengan senyum. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di hari pertama sekolah. Mari kita mulai dengan memperkenalkan diri. Setelah sesi perkenalan, Bu Guru Uji mengajak murid-muridnya duduk di lingkaran untuk mendengarkan cerita. Abu Nawas duduk dengan antusias di antara teman-teman barunya. Namun, tiba-tiba perutnya terasa tidak nyaman. Dia mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu, tetapi semakin lama semakin sulit. Ketika Bu Guru Uji mulai bercerita, Abu Nawas merasa bahwa dia tidak bisa menahan lagi. Tanpa sengaja, keluarlah suara kentut yang cukup keras dari arah Abu Nawas. Semua murid terdiam sejenak, lalu tawa meledak di seluruh ruangan. Wajah Abu Nawas memerah, tetapi dia mencoba tetap tenang. Bu Guru Uji yang juga menahan tawa mencoba menenangkan kelas. Anak-anak tenang, itu hanya suara alami dari tubuh kita. Tidak perlu malu atau tertawa berlebihan. Namun, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tidak bisa membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Dengan cepat dia berdiri dan berkata, Bu Guru, saya rasa kursi ini sudah bosan diduduki terlalu lama, jadi dia ingin bicara. Semua murid tertawa terbahak-bahak mendengar candaan Abu Nawas. Bahkan Bu Guru Uji tidak bisa menahan tawanya. Abu Nawas, kamu benar-benar punya cara untuk membuat semua orang tertawa. Tapi ingat, kita harus tetap sopan dan tidak mengejek teman-teman kita. Abu Nawas tersenyum malu-malu dan duduk kembali. Namun, insiden itu membuat suasana kelas menjadi lebih ceria dan penuh tawa. Semua murid merasa lebih dekat satu sama lain setelah kejadian lucu itu. Setelah kelas berakhir, Abu Nawas menemui Bu Guru Uji. Bu Guru, maafkan saya karena telah membuat keributan di kelas tadi. Bu Guru Uji tersenyum dan berkata, tidak apa-apa Bu Nawas, kita semua membuat kesalahan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menanggapinya. Kamu telah mengubah momen yang memalukan menjadi sesuatu yang lucu dan membuat semua orang tertawa. Abu Nawas merasa lega dan berterima kasih kepada Bu Guru Uji. Dia belajar bahwa setiap kejadian, bahkan yang memalukan sekalipun, bisa dihadapi dengan humor dan sikap positif. Kisah selanjutnya diceritakan Abu Nawas dan istrinya diundang oleh Baginda Raja untuk jamuan makan malam dalam rangka memperingati perkawinan emas sang raja. Karena diundang dalam acara itu, maka Abu Nawas dan istri tercinta yang cantik jelita mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari baju, perhiasan, dan harum-haruman. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, istriku, hari ini kita harus tampil beda dari sebelumnya untuk menghargai undangan dari Baginda Raja. Berhias dan percantiklah dirimu, wahai istriku. Delima merahku yang cantik buat semua para tamu undangan dan raja terkesima. Mendengar pujian dari Abu Nawas, istrinya hanya tersenyum malu. Memang istrinya Abu Nawas terkenal dengan kecantikannya, tapi disembunyikan oleh cadar dan kerudung. Singkat cerita, Abu Nawas dan istrinya tiba di gerbang istana dan disambut oleh pengawal dan Perdana Menteri, kemudian diantar ke tempat perjamuan malam yang sudah dihadiri oleh para tamu undangan.
termasuk baginda raja beserta keluarga kerajaan. Kemudian raja langsung berdiri menyambut kedatangan Abu Nawas dan istrinya, serta mempersilahkan mengambil tempat di samping raja. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, baginda raja membuka acara tersebut dan memberikan kata sambutan yang ringkas dan pendek. Acara makan malam pun dimulai. Karena acara makan malam diadakan di luar istana, tepat di aula pertemuan, sehingga angin malam yang sepoi-sepoi langsung bisa menerpa para tamu undangan. Acaranya meriah dan penuh canda tawa dari para tamu undangan. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba cuaca mulai berubah dan angin mulai bertiup agak kencang. Tanpa disengaja, hembusan angin menerpa cadar dari istrinya. Hal itu membuat wajah istrinya Abu Nawas tersingkap dan terbuka. Para tamu undangan termasuk raja melihat wajah dari sang istri. Semua orang terkesima tanpa terkecuali. Raja pun terkagum-kagum dibuatnya. Dengan cekatan dan sikap, Abu Nawas menutup cadar istrinya yang terbuka tadi. Raja masih terkesima, dan dengan senyum kecil raja berbisik halus ke telinga Abu Nawas. "Ternyata engkau menyimpan mutiara Baghdad, Abu Nawas." Kemudian Abu Nawas membalas bisikan raja, "Justru karena mutiara, makanya saya sembunyikan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab." Mendengar jawaban itu, wajah baginda raja berubah kemerah-merahan dan menahan malu. Singkat cerita, acara makan malam pun selesai. Para tamu undangan satu persatu meninggalkan aula pertemuan, hingga yang tertinggal hanya baginda raja dan Abu Nawas beserta istrinya. Kemudian Abu Nawas pun pamit kepada raja, tapi langkahnya ditahan oleh baginda raja karena ada yang mau dibicarakan dengan Abu Nawas. Abu Nawas mencium gelagat aneh dari sang raja. Setelah berbicara sebentar dengan sang raja, Abu Nawas pun pamit. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Isi dari pembicaraan tadi, raja ingin berkunjung ke rumah Abu Nawas. Istrinya pun menangkap pembicaraan suaminya tersebut dengan melihat dari gaya bicaranya. Dalam hati Abu Nawas agak resah dan bingung, karena raja ternyata menaksir istrinya, meskipun raja tidak mengucapkan secara langsung. Kemudian Abu Nawas berunding dengan istrinya cara menghadapi sikap raja yang agak doyan kawin ini. Setelah lama mencari jalan keluarnya, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang untuk memberikan pelajaran kepada sang raja. Abu Nawas pun menceritakan idenya tersebut kepada istrinya. Singkat cerita, akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba. Raja berkunjung ke rumah Abu Nawas ditemani beberapa pengawal dan menteri. Abu Nawas pun menyambut kedatangan raja dengan senyum-senyum. Kemudian mempersilakan duduk dan mencicipi makanan. Raja kagum dengan hidangan yang disajikan oleh Abu Nawas karena bentuk kue yang indah-indah dan cantik-cantik. Abu Nawas pun mempersilakan raja dan tamu yang lainnya untuk mencicipi kue yang telah disajikan. Raja dengan lahapnya menyantap makanan, mulai dari bentuk yang biasa sampai bentuk yang luar biasa. Apa saja yang melihatnya pasti akan menjamah dan mencicipinya. Ketika asik-asiknya raja menikmati kue tersebut, ada yang aneh dari kue tersebut. Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Hai Abu Nawas, dari bahan apa engkau buat kue ini? Rasanya hampir sama semua, padahal ada banyak kue dan bentuknya pun cantik-cantik." Abu Nawas pun tersenyum, "Baginda raja, bahan kuenya dari buah labu," sambil berbisik halus di telinga sang raja. "Intinya semua sama saja rasanya, meskipun bentuk dan rupanya berbeda-beda.
tapi rasanya ya laku juga. Mendengar itu raja tersentak kaget, dan dia menyadari kekeliruan yang dibuatnya selama ini. Kisah selanjutnya. Kisah ini dimulai pada saat baginda raja sudah lama tidak bertemu dengan Abu Nawas. Hal tersebut membuat baginda raja merasa galau dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi tanpa kehadiran Abu Nawas. Baginda raja tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dihadirkan ke istana kerajaan. Kemudian terjadi dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, besok pagi bawalah ibumu ke istanaku ini. Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata baginda raja. Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget. Bagaimana tidak, karena raja sebenarnya sudah tahu kalau ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan raja pun sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu, Abu Nawas justru menyetujui permintaan aneh dari raja tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkan itu. Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut. Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil. Tanpa berpikir panjang, perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana. Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya baginda raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Apakah engkau ibunya Abu Nawas? Ingat ya, kalau bohong maka akan aku hukum dirimu," tanya baginda raja kepada perempuan tua tersebut. Begitu mendengar ucapan rajanya, perempuan itu terlihat sangat ketakutan, sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari baginda raja. Mendengar penjelasan dari wanita tua itu membuat baginda raja tertawa kegirangan. Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya. "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke istana, aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dirham. Namun sangat disayangkan, kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu, sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata baginda raja. Abu Nawas yang dari tadi hanya diam, sekarang ia dalam posisi terdesak. Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman. Tak lama setelah itu, ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut. "Wahai tuanku yang mulia, sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu bahwa aku akan membagikan hadiah yang akan paduka berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan, jadi yang 5 pukulan saya terima. Sedangkan yang 50 pukulan lagi, tolong diberikan kepada perempuan tua tersebut," kata Abu Nawas. Dalam hati baginda bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua itu tidak akan mampu berdiri. Akhirnya baginda mengambil keputusan bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu. Dalam keadaan tersebut, Abu Nawas menyela rajanya. "Ampun beribu, ampun paduka yang mulia.
jika ibuku telah mendapat hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja, protes Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu, kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu saat Abu Nawas menjahili baginda raja, namun kali ini usianya bisa dikatakan kelewat batas, sebab baginda raja hampir saja kehilangan nyawanya. Akibatnya baginda raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan baginda raja kepada dirinya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil dari baginda raja. Saat ini baginda raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini, perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. Apa-apaan ini? Apa salahku? Tanya Abu Nawas ketakutan. Kami diperintah baginda raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa, jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada baginda raja. Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini? Tanya Abu Nawas. Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar, jawab baginda raja penuh emosi. Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf, ucap Abu Nawas. Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati, bentak baginda raja. Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu, karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu, balas baginda raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri baginda raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan para jurid pun menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap baginda raja. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut, karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah baginda raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasihat istana berkata, Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja? Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas, hardik baginda raja. Sang penasihat istana hanya terdiam. Ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh kegiatan amal ibadah, pinta Abu Nawas. Sejenak baginda raja terdiam. Tidak berapa lama kemudian baginda raja berkata, Baik,
aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara, dan kamu dilarang menemui keluargamu. Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi? Tutur Abu Nawas. Apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja. Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang. Jawab Abu Nawas. Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa, ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya seorang sahabat. 3 bulan pun berlalu, dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman. Atas perintah Baginda Raja, beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa, teriak Baginda Raja memecah keheningan. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa yang tidak terduga. Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa, singa tersebut tidak menerkamnya, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkena buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. Abu Nawas ternyata punya kesaktian, ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian? Tanya Baginda Raja heran. Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka, jawab Abu Nawas. Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Tanya Baginda Raja lagi. Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya, sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba, tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang, dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ujar Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba? Tanya sang menteri merasa heran. Benar wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang, tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal.
Lalu saya coba tanya kepadanya, "Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?" Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal yang entah datangnya dari mana, kata Baginda Raja menjelaskan. Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka, timpal sang menteri. Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin, balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu?" kata sang menteri mengusulkan. "Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu," tanya Baginda Raja bingung. "Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka, tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu," kata sang menteri menjelaskan. "Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah," balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani Paduka, tapi saya perlu tahu apa impiannya kalau saya berhasil," kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan, harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku, sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. "Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia," sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. "Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini," jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. "Ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya," pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, "Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akan cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu,"
balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong? Pinta Abu Nawas. Minta tolong apa? Tanya sang menteri. Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja. Ucap Abu Nawas. Apa isi karung itu? Tanya sang menteri kembali. Isinya semua hadiah dari Baginda Raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu? Ujar Abu Nawas. Oh, baiklah Abu Nawas. Saya siap, balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. Mana Abu Nawas? Tanya sang menteri. Abu Nawas sudah berangkat ke istana, jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih. Karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Bukannya Abu Nawas sudah ke sini? Kata istrinya, ia sudah berangkat dari pagi Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan. Jawab sang menteri. Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan. Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya. Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. Hamba sudah di sini Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun, ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.